Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok A. Di sini kami bersama Bapak Firman Novianto, Ibu Vivi Alfiatun, dan saya sendiri Elviati. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan coaching sebagai tugas pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan di sini pada kegiatan yang pertama ini saya akan sebagai pengamat pada kegiatan coaching dan Bapak Firman sebagai coach dan Ibu Vivi Alfiatun sebagai coach. Bapak Ibu, inilah dari kelompok kami. Dengan kasus yang pertama, silahkan Ibu Alfiatun siap nanti dan saya sebagai pengamat atau supervisornya. Pada kegiatan yang pertama yaitu pada kegiatan observasi, saya akan bercakap cukup dengan Ibu Vivi Alfiatun. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Elvi sehat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bu mengikuti kegiatan ini. Masih ada sekitar 3 bulan lagi kita melaksanakan kegiatan ini. Semoga ya dapat melaksanakan dengan sebaiknya. Sampai hilang kata C buat kita ya Bu. Apa berarti? Iya. Kemudian tadi Ibu Vivi sudah bagaimana persiapan yang dilakukan untuk kegiatan coaching ini Ibu? Persiapannya tentunya menyiapkan waktu ya Bu. Yeah. Memastikan bahwa sinyal wifi baik-baik saja. Ya paling persiapan selanjutnya semalam belajar materi ini kembali. Gitu. Iya, bagus sekali Bu. Dan nanti pada kegiatan ini ada rubrik penilaian, yaitu yang pertama itu nanti menanyakan bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bu Vivi dan Bapak Firman, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian nanti juga kami akan mengamati apakah pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Vivi itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot, dan nanti juga kami akan mengamati apakah respon dari coach itu sudah bagus dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Vivi. Kemudian kita mengingat bahwa prinsip kegiatan coaching ini yaitu ada 3, kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, mohon maaf Ibu Vivi, untuk kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan saat melakukan kegiatan coaching ini, Ibu? Kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh, iya. Saja ya, Bu. Kan ada 3, Ibu. Untuk kegiatan, iya, kompetensinya? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Jadi ada 3 kompetensi ya, Bu, mendengarkan aktif, kemudian present atau hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk Ibu Vivi, mungkin nanti saya bisa membantu kompetensi apa yang ingin lebih Ibu fokus kembangkan begitu. Nanti saya harus mengamati yang bagian mana ya, Bu Vivi? Yang pertama, yang kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh, nggih, Bu. Betul sekali. Nggih. Jadi nanti bagaimana Ibu bisa melaksanakan kegiatan penuh atau kompetensi kegiatan penuh pada kegiatan coaching ini, nggih, Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, harapan Ibu nanti setelah kegiatan observasi ini yang kita lakukan bersama ini apa, Bu, kira-kiranya? Harapan saya coach dapat memecahkan masalahnya sendiri dari ide-idenya sendiri kayak gitu. Betul. Nanti hasilnya sesuai harapan dari coach. Betul sekali. Jadi coach, betul sekali. Iya, setuju. Dan demikian Ibu Vivi, terima kasih. Ini adalah sebagai pengamatan pertama atau praobservasi dan silakan bersama Bapak Firman melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Monggo Pak Firman. Oke, Bu Elvi. Oke. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Mohon maaf ini Bu Vivi mengganggu waktunya. Sebentar ya Bu Vivi. Mau ngobrol-ngobrol ini kaitannya dengan siswa saya ini.
gitu. Iya. Jadi di salah satu siswa saya di kelas 6 itu atas nama Esa, Ibu. Nggih. Ini karena Kelas 6 ya. seringkali, nggih, namanya Esa itu seringkali kalau berangkat sekolah itu terlambat, Ibu. Nggih. Jadi Iya. kalau saya masuk kelas, memang anak itu, kalau saya masuk kelas, anak itu sudah ada di kelas. Namun seringkali saya mendapat laporan dari teman-temannya bahwa Esa itu kalau berangkat itu selalu lebih dari jam 7. Karena kalau anak itu masuk kelas kan jam 7, nggih. Jam 7 itu harus sudah di kelas Ya, gitu. Sedangkan tidak saya, terdengar. halo, halo, Ya, sedang terdengar, Ibu. Saya ya, ulangi ya, Ibu, Bu Vivi. iya, Saya ulangi, iya, nggih. Jadi Esa itu kalau berangkat sekolah seringkali terlambat, Bu Bibi. Jadi masuknya itu iya, seringkali lebih dari jam 7. Sedangkan kalau saya masuk itu karena jam jam pelajaran itu kan dimulai jam 7.15, nggih. Jadi jam iya. 7.15, sedangkan anak itu seringkali kata temannya, ini saya dapat laporan dari temannya, itu lebih dari jam 7. Jadi mungkin jam 7 lebih 5 menit itu baru hadir ke sekolah. Gitu. Seperti itu Bu Vivi, masalah yang saya hadapi. Ya, kalau boleh saya mengungkapkan kembali ya, Pak Firman, Nggih. masalahnya Pak Firman punya murid yang namanya Esa, Iya. di kelas 6, dia sering datang terlambat. Begitu, Betul. pembelajaran di SD dimulai kan jam 7 Jam lebih tujuh 15. 15. Betul. Ya, Esanya seringnya datang jam 7 lebih, gitu nggih? Betul. Iya, iya, seperti Ya, itu, Bu Vivi. Saya dapat oke. laporan itu dari teman-temannya, gitu. Dari Oke, oke, teman-temannya. oke. Iya. Ini obrolan kita sekarang ini inginnya Pak Firman yang mau gimana? Saya melalui dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Jadi supaya Esa itu nanti ke depannya tidak lagi menjadi anak yang tidak disiplin gitu. Karena pembentukan Iya, karakter itu kan harus dimulai dari dini gitu ya, dari sejak sekarang gitu. Apalagi nanti kalau anak udah besar itu lebih sulit lagi untuk membentuk karakter gitu. Saya ingin Esa itu berangkatnya ya lebih rajin lagi gitu, supaya ini juga tidak menular ke teman-temannya gitu Bu Vivi. oke, oke, oke. Mohon maaf suara saya bisa didengar jelas ya Pak Bisa, Firman? bisa Apa Bu gimana? Vivi. Bu Vivi jelas, Iya, sekarang jelas. oke, oke, oke. Sebelumnya Pak Firman sudah pernah Halo. memanggilnya belum? Memanggil Esa. Esa belum secara pribadi face to face Pak Firman. Oke. Jadi memang setelah saya mendapat laporan dari siswa itu, dari teman-temannya gitu ya, terkait dengan Esa, saya sudah memanggil anaknya. Saya panggil kenapa kok sering terlambat. Dia mengungkapkan katanya karena tidurnya terlalu malam. Gitu. Tidurnya jam berapa Iya, kamu? Saya tanya. Tidurnya katanya bisa sampai jam setengah 12, jam 12, jam 1, bahkan jam 2 itu baru tidur. Sehingga ya pantas gitu ya, bahwa Esa itu berangkatnya selalu telat karena tidurnya larut malam gitu. Dan ternyata tidak hanya itu Bu Vivi. Waktu itu saat saya mau sholat gitu ya, setelah itu saya memanggil Esa gitu ya, terus beberapa hari iya. kemudian ada laporan dari temannya juga. Katanya seperti ini, Pak, itu mama ke Esa kan biasanya live TikTok kayak gitu. Katanya anak mamaknya itu suka live TikTok gitu katanya Iya, gitu ya. gaul banget. Iya, nah, Eva apa sih Esa itu juga di situ. Saya tanya ke Esa, betul kayak gitu Sa? Mamakmu suka live TikTok kayak gitu. Iya Pak gitu. Nah, mamamu jualan apa gimana? Tidak Pak. Lah terus ngapain live TikTok? Ya, live-nya itu hanya sekedar live terus nanti ada yang gabung gitu ya. Biasanya katanya itu kata Esa itu ya laki-laki gitu. Mamahnya yang live jadi yang gabung itu laki-laki gitu pada gabung diajak ngobrol ya itu. Lah ngapain sih kalau nggak jualan gitu? Saya tanya ke Esa gitu ya. Ternyata dapatnya itu dapat penghasilannya itu dari dapat gift gitu Bu Vivi. Jadi kan kalau di Iya, TikTok itu ada memberikan gift gitu ya, bunga iya, atau topi itu kan biasanya ada kalau di iya. TikTok kayak gitu. Ternyata dari situ. Nah, kemudian saya tanyakan lagi ke Esa. Nah, terus kamu kalau mamamu lagi live, apakah kamu ikut? Ya tidak, tapi hanya terganggu. Jadi tidurnya itu bisa sampai jam setengah 12, jam 1, jam 2 itu baru tidur gitu Bu Vivi. Ternyata Oke. tidak hanya karena tidurnya malamnya es itu karena ada sebabnya itu ternyata Bu Vivi.
cara bahasanya kita sering kelindir ya, Pak Oh, Firman. nggih, iya. Jadi tidurnya nggak nyenyak, Bu Vivi. Ya, mohon Gitu. maaf. Lah, bapaknya Esa di mana itu, bapaknya Esa? Bapaknya Esa itu ya di rumah. Saya tanyakan juga, lah bapakmu gimana? Apa tidak melarang mamahnya itu live TikTok dengan laki-laki lain gitu ya? Saya waktu itu Iya. saya beranikan bertanya seperti itu kepada Esa karena saya ingin menggali informasi dari Esa. Mm-mm. Ternyata Iya. bapaknya itu juga live TikTok, Bu. Gitu. Live TikTok juga. Jadi Bapak. berdua, iya, bapak dan ibunya itu juga live TikTok di rumah. Jadi bapaknya Oh. juga live TikTok, ibunya juga live TikTok. Jadi saya bisa bayangkan, ya pantas ya kalau anak itu tidak bisa apa? Tidak bisa tidur gitu. Bisa tidurnya larut malam karena kedua orang tuanya itu live TikTok. Ternyata hal itu terjadi gitu ya di sekitar Jadi kita gitu. Tidak hanya di iya, sana-sana ternyata terjadi. Ya memang kayak media sosial sekarang bisa menjadi sumber penghasilan sih ya. Sumber iya, penghasilan iya, iya. dari seseorang kayak gitu. Ternyata salah satu wali murid saya gitu Bu Vivi. Oke, oke. Mungkin bapaknya live TikTok-nya di ruang A, Nah, mungkin ibunya di seperti ruang itu. C, Iya, mungkin si seperti Esa itu. tidur di ruang B, mungkin Eh, ya. iya, Kanan mungkin kiri seperti itu. mengganggu semua. Saya Oke, terhantam oke. suara gitu ya. Terhantam Oke, oke, suara. oke, 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 Iya, oke, oke. Ini loh Pak Firman. Tadi kan Pak Firman sudah manggil Esa, sudah. sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya juga. Iya, betul. Ya, untuk pemecahan masalah ini kan Pak Firman tidak mungkin jalan sendiri. Pak Firman Betul, kan harus bersama orang tua dalam pemecahan ini gimana? betul. Jadi rencana saya Sudah ini ya. dilakukan Oke. Jadi atau rencana rencana yang mau dilakukan? iya, mungkin kalau tadi saya sudah memanggil Esa, betul, dan rencana saya ke depan, ini kan minggu depan di kelas kami akan ada paguyuban. Karena paguyuban di sekolah kami kan dilaksanakan setiap awal bulan. Nah, gitu. Awal bulan Iya, besok kami akan melaksanakan di minggu besok, minggu kedua berarti ya, minggu kedua di bulan September. Kami akan iya, saat paguyuban itu nanti saya akan memanggil orang tuanya untuk empat mata lah gitu ya, empat mata berbicara terkait dengan kasus ini. Karena kalau ini diterus-teruskan, tentunya akan berakibat buruk pada Esa gitu, iya, pada iya, anak oke. tersebut. Kalau misal orang tua itu tidak bisa mengendalikan aktivitasnya di rumah gitu, harusnya kan tahu waktu gitu ya. Karena saya tanya ke Esa waktu itu, lah mamamu kalau TikTok itu sampai jam berapa? Bahkan bisa tuh tidak tidur Bu Vivi. Jadi Si satu Esa sampai subuh gitu. mamahnya, Si orang tuanya mamahnya, iya. orang tuanya. Orang tuanya itu bisa tidak tidur satu malam itu hanya untuk live TikTok itu, ya gitu. Sehingga nanti Atau saya mungkin, heeh, gimana, gimana? sehingga nanti saya akan ajak orang tua ya saat nanti saya bicara empat mata dengan orang tuanya Esa mengajak untuk kerjasama lah. Artinya ya ada waktunya atau mungkin mamanya saya itu menyediakan ruangan khusus yang kedap suara sehingga tidak mengganggu Esa gitu. Atau mungkin nanti saya bisa mengajak kalau misal ya, misalkan besok saat paguyuban itu kok orang tuanya tidak hadir gitu. Misal seandainya tidak hadir, saya akan melakukan visitasi mungkin ya Bu Vivi. Visitasi ke Ya. rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, dan saya tahu rumahnya, kalau rumahnya itu dekat dengan apa saudaranya, dengan neneknya Bu Vivi. Dengan neneknya itu, mungkin saya juga akan ikut kerjasama dengan neneknya Esa mungkin. Supaya, Tinggalnya di rumah neneknya, iya ini gitu, Esa. betul, Ya, iya. heeh. Supaya nanti Supaya, kalau Esa sih memang orang tuanya udah punya rumah sendiri Bu Vivi. Nah, terus iya. neneknya itu bersebelahan. Nah, nanti mungkin saya menjadi solusi mungkin ya, saya akan minta bantuan kepada neneknya jika nanti dalam obrolan saya dengan orang tuanya itu nggak ada solusi yang misal orang tuanya mau misal malam sampai jam 10 misal selesai TikToknya Iya. dan misal nanti orang tuanya lah ini kan penghasilan saya Pak kalau saya nggak live satu malam bisa hilang penghasilan saya segini misal orang tua bersikukuh seperti itu mungkin saya akan minta bantuan minta kerjasama dari neneknya supaya Esa itu kalau malam tidurnya di rumah neneknya gitu supaya Iya, oke, tidak oke. terganggu mungkin seperti itu Bu Vivi. Iya, luar biasa. Oke. Pak Firman ini yang akan dipanggil Bu Firman, perencananya ini bapaknya atau ibunya atau dua-duanya nih? Kalau saya rencana ibunya, kalau misal di paguyuban saya akan manggil ibunya. Karena seringkali kalau paguyuban itu kan yang hadir ibu-ibu, Bu Vivi. Kalau bapak-bapak Mm-mm. sangat jarang sekali gitu. Kalau yang hadir besok ibunya, saya akan bicara empat mata dengan ibunya. Tapi kalau misal tidak hadir tadi,
saya rencana akan melakukan visitasi ke rumahnya. Mungkin kalau di rumah kan saya bisa bertemu dengan ibu maupun bapaknya gitu Bu Vivi. Oke. Seandainya ya Pak Firman, Nggih. seandainya Pak Firman sudah melakukan berbagai pendekatan dengan orang Hmm. tuanya Esa, Hmm. tapi jawabannya orang tuanya Esa tadi seperti kemungkinan yang terbaca sama Pak Firman, Iya. ini udah mata pencarian saya gimana? Apa Pak Firman mau menghidupi kami, istilah Iya, kasarnya iya, itu, iya, memberi iya, makan kepada betul. kami, istilahnya. Begitu. Tadi kan Pak Firman, kalau seandainya jawabannya orang tua gitu, gimana? Dan seandainya tidak mengizinkan Esa tidur di rumah neneknya, gimana? Ya. Karena kan nanti jadinya mertuanya atau ibunya kan tahu kalau Iya. Esa selama ini terganggu itu loh Pak. Mungkin Gimana ya yang solusi saya akan berikutnya? lakukan itu ya memberikan pengertian ya, memberikan pengertian kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya bahwa itu sangat berdampak buruk bagi putranya. Dan saya akan ajak orang tuanya Esa bahwa hal itu tidak akan bisa diulang kembali gitu ya. Kalau sampai itu terjadi berlarut-larut, terbentuk karakter yang tidak baik pada Esa, muncul sikap indisipliner pada Esa khususnya di sekolah, itu kan jelas akan berakibat buruk pada diri Iya, Esa itu betul. sendiri gitu. Mungkin yang saya bisa lakukan hanya itu, Bu Vivi, memberikan pengertian kepada orang tua. Karena kalau misal sudah alasannya masalah perut gitu ya, masalah Iya. penghasilan, ya saya tidak akan bisa ikut campur gitu. Saya harapkan nanti akan muncul kesadaran sendiri dari orang tuanya Esa gitu. Dengan saya memberikan Amin. perhatian-perhatian stimulus lah gitu ya kepada orang tua dan juga mungkin saya akan lebih intent memperhatikan Esa gitu. Mungkin saya akan ajak Esa itu sering ngobrol gitu, bagaimana di Iya. rumah gitu. Sudahkah ada perubahan dengan orang tuanya kayak gitu. Mungkin saya akan lakukan seperti itu, Bu Vivi. Oke, luar biasa. Oke. Boleh bertanya lebih lanjut, Pak Firman? Boleh, monggo Bu Vivi. Ini Esa selain berangkat tidak tepat waktu, dalam mengikuti pelajaran gimana ini Esanya? Kalau mengikuti pelajaran, kalau Esa itu ya punya kemampuan yang bukan paling rendah gitu ya. Ya sedang ke bawah gitu ya. Artinya tapi bukan yang bawah sekali kayak gitu. Saat kegiatan pembelajaran di sekolah ya layaknya orang yang tidurnya kurang gitu ya. Ya jelas kurang Iya. semangat. Seringkali kepalanya ditaruh di meja, tidak fokus mengikuti pelajaran, seperti itu. Terus yang berikutnya juga seringkali saya temukan Esa itu tidak mengikuti kegiatan ekstra, Bu Vivi. Jadi tidak hanya dia telat berangkat sekolah, tapi juga seringkali tidak mengikuti ekstra wajib yang dari sekolah, yaitu TPQ, Iya. pramuka, beberapa kali itu tidak berangkat. Dan di sekolah kami juga ada ekstra tambahan, seperti ekstra tiki, ekstra olahraga, ada voli, ada sepak bola, ada melukis. Dia tidak ikut pada ekstra pilihan itu. Jadi ekstra wajib sudah tidak sering berangkat, terus ekstra pilihan juga tidak milih seperti itu. Ternyata setelah dapat informasi itu, saya tanyakan ke Esa, karena seringkali dia disuruh menjaga adiknya, Bu Vivi. Jadi kalau mau berangkat ekstra itu suruh ngomong gitu. Ternyata karena live-nya itu tidak hanya di malam hari, tapi seringkali itu juga di siang hari. Karena saya dapat laporan juga dari temannya Esa itu, ibunya itu kan jualan cilung, Bu Vivi. Ibunya Esa itu jualan cilung. Jualannya itu di sekolah. Seringkali jualan di sekolah. Itu sering temannya itu melihat ibunya Eva jualan cilung sambil live TikTok. Jadi sambil menyapa kayak gitu. Kadang Menyapa penggemarnya gitu iya, ya? iya menyapa yang bergabung dengan dia kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata live-nya itu tidak malam hari tapi juga siang hari dan mungkin karena itu sudah menjadi mata pencarian mungkin ya. Karena ada uang yang bisa didapat gitu, penghasilan dari TikTok itu mungkin. Ini baru berjalan beberapa lama, Pak. Kalau Kasusnya saya, Esa seperti ini. kalau saya dapati itu Esa sering terlambat itu dari awal tahun. Dari awal tahun kelas 6. Memang saya belum menanyakan lebih lanjut ke wali kelas 5 sebelumnya. Apakah Esa Iya. berperilaku seperti itu atau tidak sebelumnya. Tapi kalau yang kaitannya orang tuanya live TikTok, saya memang baru dapat informasi itu baru kemarin, gitu. Belum lama Bu Vivi, baru kemarin. Sehingga saya berusaha menghubungi Bu Vivi, ngobrol, kira-kira solusi apa ya yang bisa saya lakukan kayak gitu supaya hal itu tidak Iya. berlarut-larut seperti itu Bu Vivi. Kan
kasihan ya, Iya, anak kan kasihan kayak gitu. Kayak gini, Pak Firman, tanpa terasa tadi Pak Firman sudah mencari solusi sendiri ya, Pak? Iya betul, iya enggak iya sih? iya betul. Apa rencananya itu sih? Iya tadi iya betul. Tadi saya rencananya 4 mata ya dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya saat kegiatan paguyuban. Kalau misal paguyuban tidak hadir, Iya. saya akan melakukan visitasi ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya. Jika misal nanti diperlukan, saya akan bekerja sama meminta bantuan dari keluarganya, yaitu neneknya yang berada di samping rumahnya yang berdekatan, supaya bisa membantu hal ini, membantu masalah ini. Seperti itu. Dan juga mungkin satu solusi lagi, Bu Vivi, kalau misal saya kesulitan lagi, saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah untuk bekerja sama memanggil orang tua. Mungkin kalau dengan saya belum begitu mengena gitu ya, mungkin nanti bersama dengan kepala sekolah akan lebih mengena, akan lebih sadar supaya mengurangi aktivitasnya di malam hari agar anaknya itu bisa tidur awal dan juga tidak menghalangi anaknya Esa itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah kayak gitu Bu Vivi. Oke, luar biasa Pak Firman, Masya Allah. Ya, semoga ini kasusnya Esa terselesaikan ya Pak Firman, saya yakin dan percaya. Iya Bu Vivi. Tadi sudah diungkapkan, nanti akan minta bantuan sama kepala sekolahnya. Iya, betul. Insya Allah kalau misal saya mengambil kesulitan, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah. Gitu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin cukup ya, Bu Vivi. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah, Bu Vivi bersedia dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih, Bu Vivi. Kapan-kapan kalau saya butuh lagi, mohon bersedia ya, Bu Vivi. Misal saya ada masalah lagi, saya bisa sharing kepada Bu Vivi. Gitu ya, Bu Vivi? Oke, siap. Semangat Pak Firman. Terima kasih Bu Vivi. Waktu saya selalu online Pak Firman. Oke, siap. siap. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama, monggo. Alhamdulillah, Ibu Vivi, bagaimana tadi pelaksanaan kegiatan coaching sudah dilaksanakan dengan Pak Firman? Sudah Bu, Pak Firman sebagai coaching yang sangat sadar untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, betul gitu, sekali Bu. Saya sebagai harus mendengarkan aktif. Gitu. Iya. Kemudian tadi untuk, mohon maaf ini sedikit bertanya, apa saja tadi yang sudah dilaksanakan Ibu dalam kegiatan coaching ini yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Sudah semuanya tercapai Bu Elvi menurut saya, yang kompetensi penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang menurut saya ya Bu berbobot, tapi tidak tahu nanti penilaiannya. Betul sekali. Jadi iya, betul sekali. Setuju Bu Vivi. Jadi tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Vivi sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Tadi sudah menanyakan tujuan umumnya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut. Kemudian harapannya nanti dengan alur coaching tersebut, alur itu tadi dapat menggali coaching untuk lebih dalam, lebih menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi dan bagaimana menemukan solusinya bersama. Kemudian, mohon maaf kami akan menyampaikan hasil catatan, hasil observasi yang tadi sudah dilaksanakan antara Pak Firman dan Ibu Vivi. Yaitu menurut saya bahwa kegiatan coaching yang hari ini Bu Vivi dan Pak Firman lakukan telah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi Pak Firman dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching ini sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Bu, tadi ada kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi.
kegiatan ini sudah dilakukan dengan baik dan harapannya nanti bisa tetap dilaksanakan, kita aplikasikan dengan murid-murid kita. Mungkin demikian ya Bu. Jadi semoga kita bisa melaksanakan praktik coaching ini dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang coach yang baik dan ya bagaimana juga kita bisa menjadi seorang supervisor atau pengamat dari kegiatan-kegiatan coaching. Mungkin demikian dari kami Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang tidak berkenan. Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.